siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Pinasti Andarbeni, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 13, kelompok 1 sub C dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta. Berikut adalah video penugasan saya terkait Learning Journal hari kedua agenda ketiga. Selamat menyaksikan. Hari kedua agenda ketiga adalah momen yang berkesan bagi saya. Kami diajak untuk mereview materi terkait modul Smart ASN dan juga manajemen ASN, sekaligus mendiskusikan tentang tugas pada hari pertama, yaitu tentang Learning Journal dan juga tentang akun Smart ASN, peranku untuk instansiku. Selain itu, kami juga mendalami isu-isu nasional yang terkait dengan kedudukan dan peran ASN. Misalnya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2023 di Dinas Kesehatan Karanganyar yang ramai diberitakan media nasional. Lalu ada juga kasus kebocoran data di sejumlah instansi pemerintah, termasuk KPU dan juga Dukcapil, yang menurut Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN menunjukkan lemahnya keamanan informasi di sektor publik. Isu lainnya adalah fakta bahwa digitalisasi ASN baru mencapai sekitar 30% saja menurut Kementerian Kominfo. Artinya, mayoritas ASN masih belum memiliki lisensi atau literasi digital yang memadai. Tidak kalah penting, masih ditemukan pula pelanggaran kedisiplinan ASN berupa kasus korupsi dan ketidaknetralan politik. Data KASN tahun 2023 mencatat ratusan ASN dijatuhi sanksi karena pelanggaran tersebut. Semua persoalan ini tentu saja melemahkan citra ASN sebagai teladan masyarakat. Karena itu, pengalaman belajar hari ini tidak hanya memberi informasi baru, tetapi juga menggugah kesadaran saya bahwa perubahan birokrasi sedang berjalan dan saya harus menjadi bagian dari perubahan itu. Hari kedua agenda ketiga merupakan pendalaman materi bagi saya. Yang pertama terkait Smart ASN. Bagi saya, Smart ASN adalah gambaran aparatur masa depan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global. Smart ASN harus memiliki literasi digital yang kuat dan mampu memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik. Tentu saja dengan tetap menanamkan nilai-nilai core value berakhlak. Seperti yang disampaikan oleh Landry tahun 2022, Smart ASN adalah aparatur yang mampu menjadi digital leader sekaligus pembelajar sepanjang hayat. Artinya, kita tidak boleh puas dengan kemampuan kita hari ini, tetapi harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang kedua terkait manajemen ASN. Saya memaknai bahwa manajemen ASN adalah sistem yang memastikan aparatur sipil negara dikelola dengan baik melalui sistem merit, sehingga tidak akan ada pelanggaran terutama terkait rekrutmen para ASN. Tujuannya adalah melahirkan ASN yang tidak hanya disiplin, tetapi juga inovatif, kolaboratif, dan berkontribusi nyata pada organisasi. Kementerian Pan-RB menekankan bahwa manajemen ASN harus berorientasi pada right man on the right place, sehingga potensi aparatur benar-benar digunakan secara optimal. Dari sini saya menyadari Smart ASN tidak akan bisa terwujud tanpa manajemen ASN yang baik. Keduanya saling melengkapi. Smart ASN fokus pada individu, sementara manajemen ASN fokus pada sistem yang mendukung individu tersebut. Pengalaman belajar dari proses dan juga substansi hari kedua agenda ketiga. Dari sisi proses, pembelajaran hari ini sangat interaktif dan juga reflektif. Diskusi dengan rekan-rekan memperluas wawasan saya, dan suasana kelas hari ini membuat saya lebih berani menyampaikan pandangan serta mendengar perspektif lain. Proses ini mengajarkan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan birokrasi ke depan. Dari sisi substansi, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti dari peran ASN
di era digital. Saya belajar bahwa ASN bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, melainkan juga agent of change atau agen perubahan yang harus membawa instansinya menuju tata kelola yang modern dan juga terbarukan. Isu digitalisasi ASN yang masih rendah menjadi alarm bagi saya pribadi. Apa itu? Jangan sampai menunggu perubahan datang dari atas, tetapi mulailah dari diri sendiri. Saya harus meningkatkan kompetensi digital, mengoptimalkan teknologi dalam pekerjaan, dan mengajak rekan kerja untuk bersama-sama bertransformasi. Dari pengalaman belajar hari kedua ini, saya semakin yakin bahwa menjadi ASN berarti siap menghadapi tantangan besar. Dengan Smart ASN, kita diperlengkapi dengan kompetensi individu yang adaptif dan inovatif. Dengan manajemen ASN, kita didukung oleh sistem birokrasi yang profesional dan berbasis merit. Keduanya menjadi fondasi penting untuk mewujudkan ASN yang berakhlak, profesional, dan bangga melayani bangsa. Sekian video penugasan saya. Terima kasih. We are family, profesional, modern, teruji, Afiknam, Jagat, Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.